DPRD DKI Jakarta telah memiliki legislator baru yang akan mengawal kebijakan-kebijakan di Provinsi DKI ke depan. Sejumlah pekerjaan rumah telah menanti para wakil rakyat tersebut, diantaranya mengisi kekosongan kursi Wagub DKI, persoalan perkotaan seperti air bersih, kualitas udara, serta transportasi. Dan untuk membahas tantangan DKI Jakarta ke depan, kita akan terhubung dengan Pantas Nainggolan, Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta. Pak Pantas Nainggolan, selamat sore. Selamat sore. Setelah pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta, apa saja agenda yang akan dilakukan ke depan, minimal dalam 100 hari ke depan, Pak? Ya, agenda ke depan ya segera segera menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan kepada pimpinan sementara, yaitu menetapkan tata tertib, membentuk alat kelengkapan dewan, dan sekaligus juga sampai ketua yang definitif. Baik. Selain itu, selain urusan birokrasi ataupun kepengurusan dari DPRD DKI Jakarta, bagaimana dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta? Kemarin periode sebelum Anda mengatakan dari Gerindra mengatakan bahwa ya PKS kemudian bergerilya dong, lobby-lobby dong begitu. Nah, di kepemimpinan Anda walaupun Anda saat ini masih PLT, akan seperti apa nanti untuk pembahasan Wakil Gubernur DKI Jakarta? Ya, pembahasan Wakil Gubernur DKI Jakarta saya pikir ya pasti akan terselesaikan karena kita juga melihat bahwa pekerjaan di pemerintahan DKI Jakarta itu cukup banyak, sangat tidak memadai kalau gubernur tanpa wakil gubernur. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, DKI Jakarta itu pernah punya 4 wakil gubernur, 5 wakil Targetnya gubernur. kapan, Pak? Wakil gubernur terpilih atau diputuskan atau disodorkan oleh DPRD, ini kapan? Kalau pimpinan sementara memang tidak punya kewenangan untuk itu. Itu karena itu keputusan strategis itu harus dibentuk oleh pimpinan yang definitif. Baik. Nah, jadi Tapi bukan kita. Maka kita berkepentingan bagaimana supaya semua proses penetapan tata tertib, termasuk alat-alat kelengkapan dewan, termasuk terbentuknya pimpinan yang definitif bisa segera terbentuk. baik. Pak Pantas, lantas terkait dengan kebijakan yang lain, misalnya soal kualitas udara. Kita tahu Jakarta mendapatkan prestasi dalam tanda kutip sebagai kota terpolusi udaranya di dunia. Apa yang akan dikontribusikan oleh DPRD untuk agar kita tidak selalu menjadi nomor 1 dalam hal polusi ini? Ya, kita sudah mendorong pemerintah daerah supaya bekerja keras agar polusi bisa semakin terkurangi, masalah sampah juga bisa teratasi, masalah lalu lintas juga bisa teratasi semuanya. Karena itulah penyumbang terbesar dalam masalah-masalah di DKI Jakarta. Konkretnya akan seperti apa, Pak? Anda tadi katakan mendorong, tapi konkretnya akan apa? Kita ke polusi udara terlebih dahulu. Konkretnya akan seperti apa? Konkretnya adalah kita mendorong bila perlu eksekutif itu mengajukan semua program-program yang bisa mengatasi masalah polusi. Termasuk pembatasan usia mobil yang boleh melintas di jalanan DKI Jakarta misalnya 10 tahun begitu? Ya, itu bisa salah satu kebijakan karena DPRD kan hanya punya fungsi budget dan fungsi mengawasi dan legislasi, hanya itu. Fungsi budget kita akan berikan dukungan sepenuhnya berapapun anggaran yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan masalah di DKI Jakarta. Katakanlah masalah sampah. Artinya DPRD kali ini mendukung pembatasan usia mobil 10 tahun yang bisa lewat di jalanan Jakarta. Setiap kebijakan yang kita yakini bermanfaat untuk kepentingan semua masyarakat pasti kita dukung. Soal sampah, Pak. Soal sampah. Bantar Gebang
Bantar Gebang diprediksi akan penuh dan juga overload 3 tahun dari sekarang. Ya. Dan kita tidak bisa terus-menerus membuang sampah DKI Jakarta ke Bantar Gebang. Kita memang sudah ada fasilitas pengolahan nantinya di Pluit, tapi ini hanya sekian persen saja dari seluruh sampah yang dihasilkan oleh DKI Jakarta. Apa langkah atau apa kontribusi dari DPRD untuk menyelesaikan masalah sampah? Maka kita mendorong supaya Pemda segera merealisasikan pengolahan sampah yang ramah lingkungan secara cepat. Itu sudah kita dorong. Sekarang ini ada yang dicanangkan yaitu pembangunan ITF di Sunter. Maka berapapun dukungan yang dibutuhkan, kita pasti akan dukung melalui APBD. Persoalannya kadang-kadang SKPD sepertinya tidak siap gitu. Tidak siap untuk bisa melakukan itu sesegera mungkin. Katakanlah harus kerjasama dengan Finland, sementara Finlandnya dari segi pembiayaan sepertinya juga tidak begitu siap. Baik. Terima kasih Pak atas nenggolan. Kita harapkan DPRD menjadi lembaga yang terengginas begitu untuk mendorong sejumlah kebijakan agar jalan dan juga berkontribusi dalam memberikan masukan agar solusi-solusi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak hanya solusi reaktif namun juga solusi yang inovatif dan juga bersifat menyelesaikan secara komprehensif begitu. Sebab juga tidak ada lagi lidah-lidah mertua yang lain untuk mengatasi masalah polusi. Terima kasih Pak Pantas atas waktunya bersama kami di Metro hari ini.